One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Aulia Zizka, NIM 1930504034, kelas Manajemen Dakwah 1956B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai PERS. Apa itu PERS? Mari kita bahas materinya sekarang juga. 1. Pengertian PERS. Secara umum, PERS merupakan media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media elektronik dan media cetak dan lain-lain. PERS dalam etimologi, kata PERS Belanda, press, Prancis, press, Inggris, sedangkan kata PERS dalam bahasa Latin ialah presser dari kata primer yang artinya tekan atau cetak. Secara terminologi, definisi PERS ialah media massa cetak atau media cetak. Istilah PERS dikenal sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Dan tidak hanya itu, istilah PERS juga lazim dikaitkan dengan surat kabar atau newspaper atau majalah atau magazine. PERS berdasarkan dari Undang-Undang tentang PERS Nomor 40 Tahun 1999. PERS ialah sebuah lembaga sosial dan juga wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan juga menyampaikan informasi baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, media cetak, serta segala jenis saluran yang tersedia. 2. Pengertian PERS menurut para ahli. Yang pertama yaitu Wenner mengungkapkan bahwa pengertian PERS ialah wartawan cetak atau media cetak, publitas atau juga peliputan berita, dan juga media mesin cetak. Yang kedua yaitu Gemley, ialah bagian komunikasi antara manusia atau human communication, yang berarti media merupakan suatu saluran ataupun sarana di dalam memperluas dan juga memperjauh kawan proses penyampaian suatu pesan antar manusia. Yang ketiga yaitu ensiklopedia. PERS Indonesia menyebutkan bahwa istilah dari PERS ialah sebutan bagi penerbit atau perusahaan dan juga kalangan yang memiliki keterikatan dengan media massa ataupun wartawan. Yang keempat yaitu R.I. Saifullah Fatah. Beliau menerangkan bahwa PERS merupakan sebuah pilar keempat bagi demokrasi yang juga memiliki sebuah peranan yang penting di dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Yang kelima, Kusnandi Suhandang. PERS adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengelola, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khaliaknya. Yang keenam yaitu Raden Mas Djokomono. PERS adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 3. Fungsi PERS. PERS tersebut memiliki fungsi atau peranan di Indonesia dan juga di masyarakat. Fungsi PERS ialah sebagai berikut. 1. Fungsi PERS secara umum. Yang pertama, memberikan suatu informasi kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan suatu kontrol pada masyarakat. Yang ketiga, menghubungkan atau sebagai sarana suara-suara masyarakat atau rakyat. Yang keempat, yaitu memberikan suatu hiburan pada masyarakat. Yang kelima, menambah suatu wawasan pada masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu menambah pengetahuan pada masyarakat. Sedangkan fungsi PERS di Indonesia yaitu sebagai media atau saluran informasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu media atau saluran bagi opini publik dan juga debat publik. Yang ketiga, media atau saluran investigasi terhadap suatu masalah politik. Yang keempat, media atau saluran pembelajaran. Yang terakhir yaitu memajukan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, fungsi PERS sebagai media entertainment. Fungsi PERS dalam media entertainment ialah PERS sebagai wahana hiburan dengan melalui menyampilkan berbagai macam seputar aktivitas dari artis, selebritis, dan juga tampilan-tampilan yang menarik lainnya. Yang keempat, fungsi PERS sebagai media kontrol sosial.
ialah yang memaparkan suatu peristiwa yang buruk atau keadaan-keadaan yang melanggar hukum supaya peristiwa tersebut tidak terulang lagi dan juga membuat kesadaran masyarakat. Yang kelima, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi ialah pers merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang penerbitan yang menyajikan suatu berita dengan bernilai jual tinggi serta juga melakukan periklanan yang menambah keuntungan pada pers. Yang terakhir yaitu fungsi pers sebagai media informasi. Ialah pers memberikan dan juga menyebarluaskan hal-hal yang perlu kita ketahui, yakni suatu informasi. 4. Sejarah pers di Indonesia. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas instruksi pemerintah, diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Yang kedua yaitu pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, surat kabar di Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan. Dengan demikian, pada zaman pendudukan Jepang, pers merupakan alat yang dipakai oleh Jepang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang salah atau pengucapan kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.